Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ginestiar Al-Fajri. Saya dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan NIM 20210112. Di sini saya akan membahas tentang tutorial berpidato dengan baik. Nah, sebelum kita melanjutkan kepada pembahasan tutorial berpidato dengan baik, saya di sini akan menjelaskan tentang pidato dan jenis-jenis pidato. Nah, yang pertama adalah pidato. Pidato adalah sebuah kegiatan berbicara di depan banyak orang. Nah, pidato ini biasanya dilakukan dengan cara menggunakan bahasa yang baik dan tertata dengan sopan dan santun. Karena ini hal menjadi sebuah hal yang menjadi acuan yang mana si pembicara dapat diterima pidatonya oleh si pendengar. Karena di saat orang melakukan pidato, dia akan menyampaikan sebuah gagasan atau sebuah argumen kepada orang lain atau si pendengar. Nah, yang kedua ada tentang jenis-jenis pidato. Nah, jenis-jenis pidato ini yang pertama adalah informatif, yang mana tujuannya untuk menyampaikan sesuatu informasi kepada pendengar atau kepada publik, sehingga pidato ini berisi informasi atau isi yang cukup penting untuk diketahui banyak orang pada saat itu juga. Nah, yang kedua ada pidato deskriptif. Nah, pidato ini bertujuan untuk mendeskripsikan gambaran mengenai suatu keadaan. Nah, yang ketiga ada pidato persuasif, yang mana ini bertujuan untuk mengajak atau membujuk pendengar untuk melakukan suatu hal yang disampaikan oleh pembicara. Nah, yang terakhir ada pidato argumentatif. Pidato argumentatif ini tujuannya untuk meyakinkan si pendengar agar mendukung ide, gagasan, dan pendapat yang dipaparkan oleh si pembicara. Nah, setelah kita menjelaskan pengertian pidato dan jenis-jenis pidato, kita langsung saja untuk menjelaskan tentang tutorial pidato. Tutorial pidato ini yang pertama menyapa audiens. Nah, kenapa harus menyapa audiens? Karena pada dasarnya tahap ini memiliki tujuan yang sama dengan menebarkan senyuman, yaitu untuk menarik perhatian audiens dengan mengucapkan sapaan yang ramah seperti selamat pagi untuk khalayak gitu. Nah, yang kedua, kita harus bisa mengawalinya dengan senyuman. Kenapa harus mengawalinya dengan senyuman? Karena ini bisa menjadi salah satu trik untuk memberi kesan kedua yang baik serta memikat hati audiens. Selain itu juga, senyum ini bisa membantu mengurangi rasa gugup. Dengan begitu, si pembicara atau si orator atau si orang yang berpidato bisa tampil lebih percaya diri dan merasa lebih eksis. Nah, yang selanjutnya ada memahami dengan baik materi apa yang akan kita sampaikan. Karena saat hendak menyampaikan sebuah pidato, sebaiknya kita harus memahami materi apa yang akan kita sampaikan kepada halayak dengan cara lakukan riset mengenai topik-topik yang akan disampaikan untuk memperkaya wawasan dan pengetahuan. Nah, yang selanjutnya ada cermati ejaan tanda baca. Cara berpidato ini harus menyampaikan pidato memang harus dengan cepat. Jangan sampai kamu nyerocos tanpa jeda. Tapi kita harus
memperhatikan atau memberi sebuah luang atau jeda untuk tanda koma, tanda titik, serta beri perubahan intonasi baik dalam tanda tanya maupun tanda seru. Dan kita juga harus memperhatikan ejaan. Misalnya berkaitan dengan huruf F, jangan diganti menjadi huruf P. Nah, yang selanjutnya kita harus bisa menyembunyikan rasa gugup, karena ini adalah salah satu kendala utama dari berpidato, yaitu rasa gugup atau demam panggung. Untuk mengatasinya, pasti yang pertama kita harus menarik napas terlebih dahulu sebelum memulai bicara, lalu fokuslah pada isi pidato dan singkirkan berbagai pikiran yang buruk atau yang mengganggu pada saat nanti kamu berpidato, karena ini akan membantu untuk menenangkan si orang yang berpidato serta mengurangi rasa gugupnya ketika sedang menyampaikan isi sebuah pidato. Nah, yang selanjutnya kita harus memperhatikan sebuah ritme dalam pidato. Pada penyampaian jangan terburu-buru. Kuasai dirimu agar si pidato ini bisa tersampaikan dengan rinci namun tanpa kesan terburu-buru. Ingat, sebuah pidato akan sia-sia jika pendengar tidak bisa menangkap isi dan tujuan apa yang disampaikan oleh si pembicara. Karena ketika mulai merasa bicaramu terlalu cepat, berhentilah sejenak dan tarik napas agar ritme dalam berpidato lebih teratur serta stabil. Nah, yang selanjutnya memberikan variasi irama saat berpidato. Cara berpidato ini adalah harus memvariasikan irama saat berpidato. Variasi irama dalam berpidato membuat pidato yang kita sampaikan lebih menarik dan tidak monoton. Nah, orator juga atau si pembicara juga bisa mencoba untuk mengatur nada, volume, serta kecepatan berbicara saat berpidato supaya audiens tidak mengantuk. Nah, yang terakhir, tutup pidato dengan cara berkesan. Agar penampilan saat berpidato lebih maksimal, sebaiknya orator menutup pidato dengan cara yang berkesan. Cara ini dilakukan dengan menyampaikan sebuah ringkasan atau pertanyaan atau ajakan yang berbekas di hati penonton. Dengan melakukan cara inilah si pidato atau si pembicara yang mana nantinya isinya disampaikan jadi lebih berkesan dan akan selalu ingat oleh audiens. Sebelum menutup pembahasan ini, saya akan menampilkan sebuah contoh pidato. Bisa dibilang contoh pidato ini contoh pidato persuasif, yang mana pidato ini disampaikan oleh Menteri Pertahanan Negara Indonesia, yaitu Bapak Prabowo Subianto. Selamat mendengarkan. 1000 kawan terlalu sedikit, 1 lawan terlalu banyak. Jadi artinya berusaha untuk perbaiki hubunganmu. Jangan mau dendam, jangan mau sakit hati. Sakit hati, apa gunanya sakit hati? Ya kan? Aku disakiti, aku dijelekin, benar nggak? Dijelek, ngomongin, saya tidak punya waktu untuk sakit hati. Saya tidak punya energi untuk dendam. Saya bersyukur Tuhan telah memberi kepada saya terlalu banyak. Jangan cepat sakit hati, jangan cepat tersinggung. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila penyampaian saya kurang hikmat, mohon ampun bila penyampaian saya kurang santun.
Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.